Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait energi potensial listrik gitu. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas terkait seberapa besar sih energi yang dibutuhkan untuk menaruh dua atau lebih muatan di posisi sembarang. Jadi, energi potensial sendiri merupakan konsep fisika yang ngejelasin terkait energi yang dibutuhkan untuk menaruh dua atau lebih muatan pada posisi sembarang gitu. Maksudnya itu gimana? Oke, jadi gini. Bayangin aja kita punya muatan sebesar Q2. Kemudian kita bawa nih muatan yang berada di tahingga sampai ke kedudukan R gitu. Nah, waktu kita ngebawa muatan Q1 ini dari tahingga hingga kedudukan R, berarti kan kita butuh usaha nggak sih? Usahanya itu berapa? Usahanya ya kita bisa balikin nih ke definisi dari usaha, yaitu integral dari gaya yang bekerja dikalikan dengan perpindahannya, yaitu dx. Di mana batas integralnya yaitu dari tahingga sampai dengan kedudukan R. Gaya kolom itu kan nilainya adalah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan jaraknya yaitu X kuadrat dikalikan dengan dx nih. Variabel yang konstan kita bisa keluarkan nih yaitu K dikali Q1 dikali Q2. Integral dari T hingga sampai ke R 1 per X kuadrat dikalikan dengan dx. Hasil integral ini nilainya adalah 1 per X ya, batas T hingga sampai dengan R. Kalau kita masukkan batasnya berarti K dikali Q1 kali Q2 kurung buka 1 per R dikurangi dengan 1 per T hingga. 1 dibagi T hingga nilainya adalah 0 nggak sih? Berarti apa nih? Berarti untuk usaha yang dikerjakan atau energi potensial listriknya yaitu W sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R, di mana W merupakan energi potensial listrik atau usaha yang dikerjakan. K adalah konstanta kolom, satuannya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Kemudian Q1 dan Q2 merupakan muatan ya, satuannya adalah kolom. Dan R merupakan jarak antar muatannya, satuannya adalah meter nih. Oke, jadi kita udah tahu nih besar energi potensial listrik yang perlu kita kerjakan gitu dengan formula ini. Nah, yang menjadi catatan adalah pada proses perhitungan energi potensial listrik, jenis muatan itu diperhitungkan. Artinya, plus minus itu tuh berpengaruh terhadap hasilnya. Gunanya adalah gini nih, energi potensial listrik yang bernilai negatif itu tuh menunjukkan bahwa interaksi antar dua buah muatannya adalah tarik-menarik. Sedangkan untuk energi potensial listrik yang bernilai positif menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi adalah interaksi tolak-menolak ya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. 4 buah muatan diletakkan seperti pada gambar di bawah ini, di mana di sini ada Q1 sama dengan 1 mikrokolom. Kemudian di sini ada Q2, nilainya adalah minus 2 mikrokolom. Ada Q3 1 mikrokolom dan Q4 yaitu 1 mikrokolom. Kemudian panjangnya adalah 80 cm dan lebarnya adalah 60 cm. Yang ditanya adalah berapakah energi potensial listrik total sistem ini nih? Oke, diketahui bahwa nilai dari Q1 yaitu 1 mikrokolom. 1 mikro ini setara dengan 10 pangkat minus 6 ya. Berarti 1 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2 adalah minus 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Q3 adalah 1 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Q4 adalah 1 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian di sini nih kita bisa tahu nih jarak antara muatan pertama dengan kedua yaitu R12 sama dengan jarak muatan keempat ketiga nih yaitu R34 sama dengan 80 cm. Kalau kita ubah ke satuan internasional yaitu meter diperoleh adalah 8 dikali 10 pangkat minus 1 ya. Kemudian untuk jarak dari muatan 2 ke 3 itu tuh sama dengan jarak dari muatan 1 ke 4. Nilainya adalah 60 cm atau 6 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Dan yang ditanya adalah berapakah energi potensial listrik totalnya, yaitu W total. Oke, yang perlu kita ingat kalau kita ngebahas energi, energi itu merupakan besaran skalar.
atau besaran yang hanya punya nilai aja gitu. Dia tuh nggak punya arah. Jadi buat ngehitungnya, ya udah kita jumlahin semuanya nih. W total sama dengan W12 atau energi potensial listrik muatan pertama dengan kedua, W23 tambah W34 tambah W41. Kita simpan persamaan satu dulu aja kali ya. Untuk energi potensial muatan pertama dengan kedua, nilainya adalah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan jarak antara mereka nih, yaitu R12. Kalau kita masukkan nilainya, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 6 dikali. Nah, di sini nih, Q2 dia kan bernilai minus ya. Kita masukkan minusnya, sehingga minus 2 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan jaraknya adalah 8 dikali 10 pangkat minus 1. Diperoleh nilainya yaitu minus 2,25 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Oke, jadi ini nih nilai energi potensial listrik antara muatan pertama dengan kedua. Tanda minus ini nunjukin bahwa interaksi antara mereka adalah tarik-menarik ya. Kemudian untuk energi potensial muatan 2 dengan 3, yaitu W23, sama caranya. Kita masukkan nilainya, sehingga diperoleh nilainya adalah minus 3 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Begitu juga untuk interaksi energi potensial listrik antara muatan 3 dengan 4. Nilainya diperoleh yaitu 1,125 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Dan untuk interaksi energi potensial muatan 1 dan 4, yaitu diperoleh nilainya adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Jadi kalau kita jumlahkan, maka diperoleh yaitu nilainya sama dengan minus 2,625 Joule. Nah, ini nih merupakan energi potensial listrik total sistemnya gitu, sebesar minus 2,625 Joule. Oke, jadi kurang lebih itu tuh pembahasan terkait energi potensial listrik ya. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!